Latukonsina saat ini sedang berbahagia. Film garapannya yang berjudul Kukira Kau Rumah dapat rekor muri. Prilly Latukonsina tak menyangka bisa mendapatkan prestasi tersebut, karena ini pertama kali dalam hidup ia memproduseri sebuah film. Senang banget karena yang bikin lebih senang adalah itu tuh masa pandemi ya, dimana benar-benar masa yang susah banget untuk kita semua, terlebih lagi untuk industri film, ujar Prilly Latukonsina. Hal yang membuat Prilly Latukonsina tak menyangka adalah kala film pertamanya itu mendapatkan 2 juta penonton. Padahal situasi di Indonesia masih belum stabil karena pandemi COVID-19. Dimana kan waktu awal pandemi kita ngerasain bioskop tutup. Terus pas film Kukira Kau Rumah tayang, kepastiannya nggak full. Ada yang nggak bisa diisi, kita harus jaga jarak. Jadi kekhawatiran aku sebagai produser film ini tayang di bioskop itu gede banget, beber Prilly Latukonsina. Hari pertama tayang itu sampai nggak bisa tidur. Sampai nggak bisa kalau nggak ngecek handphone. Cek studio karena benar-benar ini project pertama kan, pastilah pengen filmnya ditonton banyak orang. Tapi nggak muluk-muluk juga sampai 2 juta juga sih sebenarnya. Nggak ditargetin sampai 2 juta. 100.000 aja aku udah seneng banget karena ada 100.000 orang ini yang mau nonton karya pertamaku. Lanjutnya, Prilly Latukonsina mengucap syukur. Ia selalu takjub dengan keajaiban sang pencipta. Tapi luar biasa memang rencana Tuhan sampai 2 juta itu seneng banget. Karena ini bisa jadi awal lagi film Indonesia bisa box office. Dan yang paling penting orang bisa kembali lagi ke bioskop. Udah nggak takut lagi ke bioskop. Dan kita bisa hidup lebih normal lagi dari sebelumnya kan. Kita udah ada hiburan baru lagi bioskopnya yang tadinya sampai tutup. Tukas Prilly Latukonsina. Kukira Kau Rumah adalah film drama psikologis. Film tersebut diadaptasi dari lagu berjudul sama yang dibawakan oleh Amigdala. Kukira Kau Rumah disutradarai oleh Umay Shahab. Film itu bercerita tentang seorang pemuda bernama Pram yang kesepian karena tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Pram pun mengisi hari-harinya dengan bekerja sebagai penyanyi kafe. Ia pun bertemu dengan seorang perempuan bernama Niskala yang diam-diam suka mendengarkan Pram bernyanyi. Ternyata Pram tidak mengetahui jika Niskala adalah ODB atau orang dengan bipolar. Prilly Latukonsina juga sempat terharu karena ada artis yang rela turunkan harga demi bantu produksi film pertamanya. Prilly Latukonsina merasakan pengalaman perdana sebagai produser film yang mencari pemain untuk main di filmnya. Saat akan menggarap film Kukira Kau Rumah, Prilly sempat kesulitan mendapatkan pemain, mengingat rumah produksinya masih baru. Namun setelah mendapatkan beberapa pemain, Prilly dibuat haru lantaran mereka mau menurunkan harganya. Hal ini karena rumah produksi yang dipimpin Prilly masih terbilang baru di industri film Indonesia. Ya, mereka tuh mau bantuin Prilly. Ada mungkin beberapa dari mereka bahkan menurunkan harganya demi Cinemaco Pictures, ujar Prilly Latukonsina. Karena mungkin mereka mikir, Cinemaco Pictures PH baru, Prilly baru jadi produser, Umay baru jadi sutradara, ya udah gue nggak usah mahal-mahal deh, gue segini buat kalian, gitu ada loh, beber Prilly. Prilly mengatakan ia sempat ditolak beberapa pemain saat mengajak mereka main di film perdananya itu. Hal itu dimaklumi Prilly karena ini adalah karya perdana dari rumah produksi yang baru ia bangun bersama Umay Shahab. Aku juga ngebuk pemain, lumayan nawar-nawarin ke manajer. Ada yang gak suka, ada yang mungkin menganggap ini kurang filmnya, ucap Prilly. Nawarin ke beberapa orang juga, bahkan nawarin ke OTT. Itu yang pasti, kalau karyanya belum berbicara pasti direndahkan dulu. Dan itu di duniawi dan manusiawi juga, terangnya. Pengalaman perdana Prilly sebagai produser berbuah manis karena film Kukira Kau Rumah mendapat rekor muri. Film tersebut dinobatkan sebagai film dengan penonton terbanyak di masa pandemi.
setelah berhasil meraih 2 juta lebih penonton. Film Kukira Kau Rumah 2,2 juta penonton. Prilly Latuconsina ingat momen tiap hari kurang tidur dan nangis. Film Kukira Kau Rumah undur diri dari bioskop. Film ini silam dengan terhormat bersama 2,2 juta penonton lebih. Ia disebut sebagai sleeper hit karena tak ada yang menyangka bakal sukses. Prilly Latuconsina yang menjabat pemeran utama sekaligus produser meluapkan bahagianya di akun Instagramnya. Sang artis memamerkan plakat muri. Rupanya karya sutradara Umay Shahab diganjar rekor muri untuk film Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak di masa pandemi COVID-19, sebuah pencapaian yang mengagumkan. Kalau ingat proses dan perjuangannya masih mau nangis. Ikut pembuatan skripnya, ikut meeting sama kru, ngurusin semua dari nol dan masih banyak lagi proses yang membuat aku banyak sekali belajar. Tulis Prilly Latuconsina. Stres gak? Tentu saja stres. Pada saat proses ini berlangsung, aku lagi ngerjain bab 1 skripsi. Rasanya gak ada waktu istirahat. Hampir setiap hari nangis dan kurang tidur. Dalam suasana penuh tekanan, Prilly Latuconsina akhirnya pasrah. Yang dilakukannya kala itu bekerja semaksimal mungkin. Hasil akhir biar diatur sang Khalik. Bersama statusnya itu, bintang sinetron GGS ini menyertakan 2 foto dari sebuah video. Prilly Latuconsina mengenang masa penuh tekanan jelang dan selama syuting. Sampai sehari sebelum tayang pun aku bilang ke dalam hati, ya Allah, berapapun penontonnya saya ikhlas. Yang penting saya dan tim sudah berusaha dan bisa membuka lapangan kerja. Prilly Latuconsina mengenang. Siapa sangka doa itu dijawab Tuhan dengan pencapaian 2 juta penonton. Ogah besar kepala, Prilly Latuconsina menarik hikmah soal kunci sukses, yakni kerja keras dan ikhlas. Setelah kerja keras dan berusaha memberikan yang terbaik, kita juga harus bisa ikhlas sama apapun yang terjadi. Dan jadikan semua pelajaran hidup yang berharga, karena keputusan Tuhan adalah yang terbaik, tulis Prilly. Sebuah pesan penting disampaikan Prilly Latuconsina kepada anak muda di luar sana. Jangan menyerah ya, dan kalau sudah berusaha, ikhlas saja sama hasilnya. Kalau belum sesuai, kita masih bisa coba lagi dan lagi, karena hidup itu punya banyak kejutan, tutupnya.